Saya Ida Nurul Fatihah, mahasiswi Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi. Kabupaten Lebak merupakan tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Di kota ini memiliki banyak sekali keberagaman budaya, adat istiadat, dan keindahan alam yang luar biasa. Maka dari itu, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Banten dengan luas wilayah sebesar 304.472 hektar. Dengan jumlah penduduk wilayah 1.204.095 jiwa, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Hari jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828. Itu artinya Kabupaten Lebak sekarang telah berusia 192 tahun. Sejarah Kabupaten Lebak tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten. Itu sebabnya dahulu Kabupaten Lebak diberi julukan Jagat Kidul Banten. Dari beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan pembagian wilayah Kesultanan Banten hingga menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Lebak, pada tanggal 19 Maret 1813 Kesultanan Banten dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Banten Lor, wilayah Banten Kulon, wilayah Banten Tengah, dan wilayah Banten Kidul. Ibu kota wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan dan pemerintahannya dipimpin oleh bupati yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles atau biasa dikenal dengan Tumenggung Suradilaga. Setelah beralih kekuasaan dari Inggris ke Hindia Belanda sesuai perjanjian yang dituangkan dalam Traktat London pada tanggal 13 Agustus 1814, pihak Inggris harus menyerahkan kembali seluruh wilayah Hindia Belanda kepada pemerintahan Belanda, termasuk wilayah Banten. Maka dari itu, wilayah Banten diregonisasi kembali dan mengalami pembagian wilayah menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin, dan Kabupaten Lebak. Ibu kota Kabupaten Lebak pada saat itu berada di Warung Gunung, dan pada tanggal 31 Maret 1851 dipindahkan ke Rangkas Bitung. Hingga saat ini, Rangkas Bitung masih menjadi ibu kota Kabupaten Lebak dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Lebak yaitu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Kabupaten Lebak sekarang banyak sekali mengalami kemajuan seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti saat ini, Kabupaten Lebak memiliki 12 motif batik asli Kabupaten Lebak dan masing-masing memiliki filosofinya. Inilah dia, 12 motif batik Kabupaten Lebak beserta dengan filosofinya. Batik motif Seren Tawun melambangkan sikap rasa syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik motif Sawarna melambangkan nuansa keindahan alam yang penuh kedamaian. Batik motif Gula Sakojor melambangkan sikap kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan yang saling melindungi dan saling menjaga. Batik motif Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persatuan dan kerendahan hati. Batik motif Kahuripan Baduy melambangkan kehidupan yang bersahaja dengan alam dan kental dengan budaya. Batik motif Leit Sajimat melambangkan lumbung kemakmuran hidup dengan ketahanan pangan yang cukup. Batik motif Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan harmonisasi. Batik motif Caruluk Saruntuy melambangkan kehidupan yang penuh kebersamaan meskipun berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Batik motif Lebak Bertauhid melambangkan sebagai citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik motif Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik motif Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik motif Sadulur melambangkan kekeluargaan, kebersahajaan, dan kebersamaan. Selain cerita sejarahnya yang luar biasa, Kabupaten Lebak juga memiliki banyak destinasi wisata alam yang sangat indah. Dan di sini saya akan memberitahu beberapa destinasi wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Lebak.
Wisata Pantai Karangbokor terletak di Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai Karangbokor memiliki keindahan yang tidak ada duanya, dan ikon dari Pantai Karangbokor yaitu karang yang besar di tengah laut. Wisata Pantai Ciantir terletak di Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai ini merupakan pantai berpasir putih bersih dengan bibir pantai yang cukup panjang. Wisata Pantai Sukahujan. Sesuai dengan namanya, pantai ini terletak di Desa Sukahujan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai ini memiliki pasir putih dengan karang-karang di sekitar pantai yang semakin menambah keindahan pantai. Wisata Curug Munding terletak di Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nama Curug Munding merupakan nama pemberian dari warga setempat, yang artinya kerbau. Dahulu ada kerbau yang melompat dari atas air terjun, maka dari itu diberi nama Curug Munding. Wisata Gua Lala yang terletak di Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Gua ini memiliki kedalaman 10-15 km. Gua ini berbeda dengan gua-gua yang ada di Indonesia karena Gua Lalai memiliki air di dalamnya. Air yang mengalir ribuan tahun lalu telah menjadi bebatuan stalaktit yang cantik di langit-langit gua. Wisata Kebun Teh Cikuya, destinasi wisata alam yang menyajikan hamparan kebun teh yang sangat indah. Kebun Teh Cikuya terletak di Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, Provinsi Banten. Gunung Luhur merupakan destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Lebak yang akan memanjakan mata kita dengan hamparan awan putih yang membuat kita serasa berada di atas awan. Gunung Luhur terletak di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Itulah beberapa destinasi wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Lebak. Kurang lengkap rasanya jika kita mengeksplor Kabupaten Lebak tapi kita tidak mengetahui satu-satunya suku yang ada di Kabupaten Lebak, yaitu suku Baduy. Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Secara etnis, suku Baduy termasuk ke dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri mereka dengan sebutan Urang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Tangtu dan kelompok Panamping. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam, yang paling ketat mengikuti adat istiadat dari nenek moyang terdahulu. Masyarakat suku Baduy Dalam tinggal di 3 kampung, yaitu Kampung Cibeo, Kampung Cikertawana, dan Kampung Cikesik. Ciri khas orang Kanekes Dalam atau ciri khas orang Baduy Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat istiadat untuk bertemu dengan orang asing maupun wisatawan. Kelompok masyarakat yang kedua disebut dengan kelompok Panamping. Kita biasa mengenalnya dengan Kanekes luar atau Baduy luar yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam seperti Kampung Cikadu, Kampung Kadu Ketuk, Kampung Kadu Kolot, Kampung Gajebo, Kampung Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap. Masyarakat Baduy luar sudah terpengaruh oleh perkembangan zaman yang dibawa oleh para wisatawan dari Baduy luar.
kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Baduy yaitu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan terhadap leluhur mereka. Sekian video dari saya mengenai Explore Kabupaten Lebak. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua tentang Kabupaten Lebak. Saya Ida Nurul Fatihah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.